penyakit akibat kerja dengan menggunakan peraturan Permenkes nomor 56 tahun 2016. Langkah yang pertama yaitu menentukan diagnosis klinis. Dengan anamnesa, keluhan, baal, atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan, riwayat penyakit memberat 5 tahun terakhir, riwayat penyakit keluarga, ibu pekerja menderita diabetes atau penyakit kencing manis sudah 3 tahun. Kemudian dengan pemeriksaan fisik melalui inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, dan auskultasi atau mendengar. Dilakukan pula pemeriksaan tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, suhu tubuh, status gizi, dan tingkat kesadaran. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan laboratorium seperti darah, urin, ataupun feses, spirometri, audiometri, ronsen, USG, atau EKG. Yang kedua adalah dengan menentukan pajanan. Diketahui pekerja bekerja di industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu. Pekerja biasa menggunakan kaos cat, kadang memakai jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu. Saat bekerja, tidak menggunakan sarung tangan ataupun masker. Faktor bahaya yang dialami oleh pekerja adalah faktor bahaya kimia, yaitu lem pada sepatu mengandung bensin. Yang ketiga adalah menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Dengan cara identifikasi evidence base dihubungkan dengan penyakit yang dialami. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis dipengaruhi waktu timbul gejala. Hasil pemeriksaan prakerja dan berkala untuk menentukan penyakit berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, menentukan besar pajanan. Pajanan yang diperoleh yaitu 8 jam kerja per hari, masa kerja selama 10 tahun, kepatuhan, tidak pernah memakai APD. Besar pajanan, bensin di industri, diketahui sebesar 1 ppm. Yang kelima adalah menentukan faktor individu berperan. Diketahui bahwa jenis kelamin wanita usia 40 tahun, kepatuhan, tidak pernah memakai APD, dan riwayat penyakit genetik, ibu pekerja menderita diabetes atau penyakit kencing manis sudah 3 tahun. Yang keenam, menentukan pajanan di luar tempat kerja. Pajanan ini seperti hobi dan kebiasaan pekerja saat berada di luar tempat kerja. Selain itu, faktor lain di luar tempat kerja dapat menjadi perancu diagnosis PAK, sehingga interpretasi langkah ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam diagnosis penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, menentukan diagnosis PAK. Setelah melakukan analisis 6 langkah, maka dapat disimpulkan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja.